Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap, Presiden Joko Widodo sempat berupaya mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP. Jokowi menanggapi dengan jawaban, jangan seperti itu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo sempat berupaya untuk mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP. Hasto menyebut rencana tersebut terjadi beberapa bulan sebelum pemilu. Hasto sampaikan ada menteri yang powerful dan super powerful bertemu Rias Rasyid untuk ditugaskan bujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan ke Jokowi. Rencana pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Pernyataan Hasto direspon Presiden Joko Widodo. Jokowi menyayangkan dirinya kerap dicap ingin merebut kursi Ketua Umum Parpol. Jokowi menjawab, jangan seperti itu. Kursi Ketua Umum? Bukan Golkar. Pak Hasto bilangnya Pak Jokowi memilih katanya. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Airlangga hanya menjawab, silakan tanya ke yang memberi statement. Tidak hanya PDIP tapi juga Golkar. Wah, itu tanyakan kepada yang memberi statement. Ya. Terkait Bapak Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai tudingan Hasto kepada Jokowi yang diungkap ke publik semakin memperjelas adanya konflik tajam antara Jokowi dan Megawati. Betul atau tidak, yaitu Pak Hasto dan Ibu Megawati yang tahu, termasuk Pak Jokowi. Nah, dalam konteks itu seandainya benar, tentu dia menjadi problem. Artinya memang ada hubungan yang tidak baik, hubungan atau konflik yang tajam antara Jokowi dengan Megawati. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya tentu sungguh tindakan yang tidak bagus kalau seandainya itu benar. Tapi seandainya tidak benar, ini kan cenderung juga menjadi pernyataan yang bisa saja menuduh kepada fitnah. Sebelumnya, isu Jokowi incar kursi Ketua Umum Partai Golkar juga sempat berembus. Kala itu, hubungan Jokowi dengan PDIP dikabarkan renggang pasca majunya Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar menyebut Jokowi nyaman dengan Golkar, namun tak menjawab gamblang apakah Jokowi akan bergabung dengan Golkar atau tidak. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan Andreas Hugo Parera, politisi PDIP, ada Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Siti Zuhro, pengamat politik. Saya ke Bang Andreas dulu. Sebelumnya selamat malam Bang Doli, selamat malam Bang Andreas, selamat malam Bu Zuhro. Ya, selamat malam. Malam, saya ke Bang Andreas dulu ya. Bang Andreas, jadi betul isu Pak Jokowi sempat mau ambil alih ketum PDIP? Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Hasto tentu bukan hal yang informasi yang asal-asalan. Tentu Mas Hasto menyampaikan ini karena dia tahu dan ada dasarnya gitu. Dan itu ya beliau ungkapkan karena saya tahu Pak Hasto ini kan sekjen, dan sebagai sekjen beliau memperoleh informasi dari luar ke dalam, dari dalam keluar, yang merupakan salah satu alur informasi di partai. Oleh karena itu saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Hasto ini juga sekaligus memberikan mengingatkan supaya ya jangan cawe-cawe lah di partai ini, karena ya kita punya konstitusi partai, dan kita tahu bahwa di dalam konstitusi partai itu
Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati adalah pemimpin ketua umum partai yang didukung oleh konstituensinya dan diputuskan di Kongres. Bang Andreas, Cawe-cawe yang PDI Perjuangan lagi lah. Gitu. Kalau ini kejadiannya sebelum pemilu, apakah ini salah satu penyebab hubungan PDIP dan Jokowi itu retak? Saya kira kalau soal itu kan sudah rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak sebelum pemilu, kemudian setelah pemilu, apa yang diungkapkan oleh misalnya Mas Andi Wijayanto di dalam salah satu dialog di podcast bahwa ada upaya untuk justru mendowngrade-kan partainya sendiri, yang kalau istilahnya Pak Hasto ini membakar rumah PDI Perjuangan, tempat di mana beliau justru dibesarkan oleh partai ini gitu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Oke, saya ke Bang Doli dulu. Bang Doli, jadi Pak Jokowi merapat ke Golkar? Ya, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi ya dari Pak Jokowi gitu loh. Ya kan selama ini kan ini muncul informasi spekulatif gitu ya, bahwa Pak Jokowi akan merapat ke Golkar, kemudian diisukan akan mengambil posisi ketua umum Golkar. Kita sambil perbaiki sambungannya Bang Doli. Bang Doli. Yes, Bang Doli. Oke, kita perbaiki sambungannya dengan Bang Doli. Saya ke Bu Zuhro dulu deh. Bu Zuhro, gimana nih? Tadi Bang Doli sempat mention sedikit isunya Pak Jokowi mau masuk ke Golkar, jadi ketum Golkar. Tapi sudah sempat ada pernyataan juga kalau dari PDIP, Bang Hasto sempat ada upaya untuk jadi ketum PDIP. Ini kenapa? Memang Pak Jokowi butuh sebagai ketua umum parpol? Iya, itu kan dari perspektif Pak Jokowi mungkin ya, bahwa katakan gitu ya, belajar dari pendahulunya presiden-presiden itu memiliki positioning atau posisi yang sangat strategis ya. Segera setelah Purna Bakti kayak Pak SBY menjadi ketua umum partai dan Partai Demokrat satu lah kan seperti itu. Nah sementara Pak Jokowi kan sebetulnya adalah kadernya PDI Perjuangan. Jadi bukan kadernya Golkar, bukan partai Golkar. Nah, dalam konteks itu sebagai kader wajar saja kalau terobsesi untuk paling tinggi itu ya istilahnya achievement dari seorang kader itu yang menjadi ketua umum sebetulnya kalau di internal. Lalu kalau ke eksternal ya baik legislatif maupun eksekutif kan seperti itu. Nah, masalahnya ketika yang bersangkutan mungkin Pak Jokowi ini ingin menjadi ketua umum partai kan tentu harus mengikuti ya Bang Andreas ya bagaimana aturan main yang ada di PDI Perjuangan. Lah ini kita juga belum mendengarkan sampai sejauh ini bahwa Pak Jokowi itu sudah keluar atau tetap masih ada sebagai kader dari PDI Perjuangan. Ini juga kita nggak tahu kan gitu. Jadi mestinya memang de facto de jure itu jelas gitu ya. Mungkin secara de facto tidak lagi dengan PDI Perjuangan, tapi secara de jure mungkin belum ada kata putus gitu ya dengan PDI Perjuangan. Jadi itu dulu mungkin yang harus diklarifikasi gitu. Sebelum katakan obsesinya untuk menduduki ketua umum di PDI Perjuangan itu dimungkinkan. Apalagi ada semacam analisis atau mungkin prediksi-prediksi yang jauh gitu ya, seolah-olah ini sudah masuk bursanya Partai Golkar yang akan munas Desember 2024 ya gitu. Saya ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, jadi sebetulnya siapa menteri powerful dan super powerful itu yang dikatakan mendekati Pak Aryas Rashid untuk bicara ke Bu Mega? Saya kira saya tidak tahu persis juga, tapi saya kira di situ kan kita lihat tahu kan di ujungnya Pak Aryas Rashid. Artinya informasi melalui Pak Aryas Rashid kan bisa tahu siapa menteri powerful dan yang super powerful di Republik ini gitu. Tapi intinya adalah bahwa apa yang disampaikan lagi oleh Pak Hasto dari peristiwa yang sebenarnya oleh beliau sendiri beliau sampaikan 5-6 bulan sebelum pemilihan umum kemarin,
untuk mengingatkan supaya ya beliau jangan artinya di PDI Perjuangan di dalam partai ini juga kita punya aturan main yang sudah jelas, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati itu adalah ya ketua umum partai yang dipilih oleh Kongres, dan itu merupakan ketua umum yang powerful, yang mempunyai konstituensi dan dasar hukum di partai itu jelas gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu ya sekaligus memberikan warning, kalau mau cawe-cawe cukuplah, dan jangan cawe-cawe lagi di PDI Perjuangan. Jangan cawe-cawe ke PDI Perjuangan, Bang Doli. Kalau cawe-cawenya ke Golkar boleh nggak? Ya, itu kan tadi saya katakan, kita ini kan Golkar, PDI, dan saya kira juga partai-partai yang lain ya, itu besar dan berkembang sampai saat ini kan karena memang kita punya aturan-aturan ya, aturan main dalam organisasi sendiri ya. Apalagi Golkar kan punya tradisi berorganisasi yang sangat kuat. Ya, ada kaderisasi, kemudian ada merit system gitu, dan semuanya itu diatur dalam aturan-aturan organisasi, mulai yang dasar rumah tangga, kemudian peraturan organisasi dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya ya tadi kalau sikap Golkar, kami berkali-kali mengatakan Golkarnya adalah partai terbuka, ya. Siapa saja boleh bergabung selama mempunyai visi yang sama, nilai perjuangan yang sama gitu. Jangankan seorang presiden, sebagai seorang anak rakyat saja kami terima dengan tangan terbuka gitu. Tetapi tentu kemudian ada aturan dan mekanisme yang berlaku pada saat seseorang itu masuk ke partai kami kira-kira. Nah, Bang Doli, kalau kata Bang Doli tadi barusan siapapun boleh bergabung, apalagi presiden. Tapi boleh nggak bergabung langsung jadi ketua umum? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan, kita ada aturan mainnya, ada mekanismenya. Jadi kalau mau jadi ketua umum itu harus terdaftar dulu menjadi anggota minimal 5 tahun, ya, terus kemudian pernah jadi pengurus di DPP juga, gitu. Nah, jadi panjang syaratnya. Berarti kalau jadi dari ADART nggak mungkin ya? Kalau ADT yang sekarang sampai berlaku itu tidak mungkin. Kecuali ADART-nya diubah ya? Kecuali ADT-nya diubah. Oke, saya ke Bu Zuhro lagi. Bu Zuhro, jadi kalau tadi kita sempat bahas, seberapa penting sebetulnya posisi ketua umum satu partai politik bagi Pak Jokowi yang nanti per Oktober sudah nggak lagi jadi presiden. Kalau tadi Anda katakan butuh kendaraan begitu ya. Tapi katakanlah gini, kalau memang pada akhirnya sampai beliau lepas jadi posisi presiden nggak dapat juga partai politik, apa dampaknya memang? Ya tentu ya, sebagai sekarang saat ini ya presiden apalagi 2 periode, bisa dibayangkan kan kalau berhenti begitu saja terus tidak megang apapun gitu kan, pastinya bargaining position-nya, jadi political bargaining-nya gitu ya, bargaining politiknya itu kurang. Jadi apalagi menghadapi tentu partai-partai besar sebesar PDI Perjuangan, Golkar. Tapi sayangnya baik PDI Perjuangan maupun Golkar itu punya aturan mainnya sendiri. Jadi tidak bisa lompat. Meskipun beliau sudah lama di PDI Perjuangan gitu ya. Kan itu ada prosesnya bagaimana bisa direkrut menjadi ketua umum. Itu aturan mainnya politik kebudayaan politiknya ya, budaya politik di internal PDI Perjuangan tuh rumit itu. Demikian juga meskipun Golkar dalam hal ini ya terbuka dan sebagainya katanya tadi, jenjang-jenjang itu yang harus dilalui gitu ya. Kalau jenjang-jenjang tidak dilalui hanya mengandalkan popularitasnya saja, belum menjadi ketua langsung menjadi istilahnya itu anggota dulu gitu ya. Udah masuklah ke Golkar jadi anggota, selisih berapa jam langsung menjadi ketua umum, itu bim salah bim cara apa itu kan gitu ya. Jadi ya itu yang tidak dimungkinkan. Maka memang Pak Jokowi harus mempertimbangkan dengan seksama realitas yang seperti itu menghadapi partai-partai besar yang tidak bisa ditreatment atau diperlakukan seperti partai yang belum masuk di parlemen ya. Jadi dalam hitungan jam gitu bisa saja siapapun jadi anggota dan ujuk-ujuk menjadi ketua umum. Ini juga sangat tidak sehat kalau menurut saya, karena partai politik ini pilarnya demokrasi. Jadi harus ada histori gitu ya.
histori bagaimana menjadi kader, lalu berjenjang sampai menjadi anggota dewan atau jadi menteri, jadi presiden dan sebagainya itu. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Itu yang harus dilalui ya oleh siapapun itu gitu ya. Karena menjadi ketua umum partai saat ini menurut saya prospek ke depan itu dituntut yang sangat luar biasa. Dalam arti tidak sekedar ketua umum partai, tapi ini manajer partai yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya partai sebetulnya. Baik, terima kasih Bu Zuhro, terima kasih Bang Doli, Bang Andreas sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.